selamat pagi. Bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 16 Mei 2023 dengan judul Keegoisan Menimbulkan Ketidakpuasan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Tidak henti-hentinya kami terus memanggil nama-Mu, karena kami menyadari bahwa tanpa campur tangan Tuhan, hidup kami akan sia-sia dan gagal. Kami berterima kasih atas berkat dan perlindungan Tuhan bagi masing-masing kami di dalam tidur malam kami, hingga tiba pada pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 6 ayat yang ke-34 dan 35. Demikian firman Tuhan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki, ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun. Dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Mari kita ikuti penjelasannya. Hati yang selaras dengan Tuhan diangkat melampaui permasalahan dan cobaan hidup ini. Tetapi hati yang tidak memiliki damai sejahtera Kristus tidak bahagia, penuh dengan ketidakpuasan. Kehidupan yang egois adalah kehidupan yang jahat. Nafsu yang tetap panas dan ganas oleh bisikan iblis adalah sumber air yang pahit, yang selalu mengirimkan aliran kepahitan untuk meracuni kehidupan orang lain. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 488. Mereka yang menyerah pada kuasa iblis tidak memperoleh kebahagiaan. Mereka tidak pernah puas atau beristirahat. Mereka tidak puas, ragu-ragu, dan mudah tersinggung. Tidak tahu berterima kasih dan memberontak. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 4, halaman 207. Prinsip orang-orang duniawi adalah untuk mendapatkan semua yang mereka dapat dari hal-hal yang fana dalam hidup ini. Cinta egois terhadap keuntungan adalah prinsip yang berkuasa dalam hidup mereka. Tetapi kegembiraan yang paling murni tidak ditemukan dalam kekayaan, atau di mana ketamakan selalu didambakan, tetapi di mana kepuasan berkuasa, dan di mana kasih yang rela berkorban adalah prinsip yang berkuasa. Ada ribuan orang yang menjalani hidup mereka dalam pemanjaan, dan yang hatinya dipenuhi dengan teguran. Mereka adalah korban dari keegoisan dan ketidakpuasan dalam usaha yang sia-sia untuk memuaskan pikiran mereka dengan pemanjaan. Tetapi ketidakbahagiaan tampak di wajah mereka, dan di belakang mereka adalah gurun pasir, karena jalan mereka tidak berbuah dalam perbuatan baik. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 3, halaman 382. Biarlah
bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan hati yang selaras dengan Tuhan diangkat melampaui permasalahan dan cobaan hidup ini. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka. Curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dan juga tahun-tahun politik yang sedang berlangsung saat sekarang ini. Biarlah itu boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa akan menjadi milik dan bahagian mereka masing-masing. Lebih daripada itu kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Biarlah dengan kepemimpinan daripada hamba-Mu ini dapat terus menuntun semua para pegawai, para perawat, para bidan, dan para pekerja kesehatan untuk dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dan lebih daripada itu memiliki satu roh pelayanan yang sungguh-sungguh. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Biarlah dengan hikmat sorga mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka Tuhan, berkati mereka dan cukupkan juga segala kebutuhan mereka masing-masing. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka. Mereka selalu bersyukur, berterima kasih, dan mengenalkan Tuhan setiap hari. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.